Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, me and my dad, this is for school assignment, okay, made a podcast about shahadatain or shahada or in English. So yeah, come on guys, let's just get into it. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam, Mbak Jindra. Selamat datang di podcast saya. Saya akan mewawancara ayah tentang pertanyaan agama Islam Oke. dan tentang syahadatain. Oke. 1. Apa arti syahadatain bagi ayah dan bagaimana ayah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Syahadatain itu bagian dari rukun Islam. Syahadat adalah rukun Islam yang pertama. Aplikasinya adalah bahwa sehari-hari sebagai umat Islam kita meyakini bahwa Tuhan itu satu, Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Muhammad adalah Rasul kita, umat Islam. Utamanya itu. Kedua, bagaimana puasa membantu ayah menjadi lebih disiplin dan sabar? Bisakah ayah memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari? Puasa memberikan kita disiplin, pastinya disiplin karena kita dituntut untuk berbuka puasa tepat waktu, sahur tepat waktu, insya Allah ibadah tepat waktu. Dalam kegiatan sehari-hari, aplikasinya adalah bahwa kita harus bisa mengendalikan diri. Pada saat puasa kita diminta untuk mengendalikan hawa nafsu, tidak hanya lapar dan haus, tapi juga emosi. Dalam kehidupan sehari-hari itu sangat berguna buat kita mengendalikan diri, utamanya kalau kita berinteraksi dengan orang di pekerjaan, gitu ya. Tidak boleh cepat emosional. Lalu dalam hal disiplin, di luar bulan Ramadan, insya Allah kita bisa lebih tepat waktu dalam beribadah, utamanya waktu sholat di awal waktu. Oke. Ketiga, apa manfaat kesehatan yang ayah rasakan dari puasa dan bagaimana ini mempengaruhi keseharian ayah? Puasa itu sangat berpengaruh dengan kesehatan, utamanya dengan pencernaan. Kalau saya merasakan kesehatan pencernaan itu jadi lebih baik selama bulan puasa. Kenapa? Karena makanan bisa kita kontrol, jamnya, jam makannya, dan apa yang kita makan. Karena pada dasarnya pada saat bulan puasa itu kita nggak bisa terlalu banyak makan karena perutnya akan kembung. Jadi kita sangat menghindari untuk makan yang banyak selama bulan puasa. Keempat, bagaimana ayah merasakan kedekatan dengan Allah SWT saat berpuasa? Apakah ada momen tertentu yang membuat ayah merasakan cinta dan kebersamaan dengannya? Kalau di bulan Ramadan itu setahun sekali. Ibadah Ramadan itu adalah ibadah yang menurut saya adalah ibadah yang paling pribadi, karena cuma kita dan Allah yang tahu mengenai apa yang sedang kita lakukan. Pada saat kita berpuasa, kita menahan lapar, haus, dan emosi. Tidak ada yang bisa mengukur kecuali kita dan Allah yang maha melihat, gitu ya. Nah, pada saat Ramadan, utamanya di Indonesia, suasananya sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Utamanya pada saat setelah sholat Isya kita ada ibadah tarawih. Nah, pada saat ibadah tarawih itu kita sangat merasa dekat sekali dengan Allah pada saat kita beribadah, karena tarawih itu hanya dilakukan pada saat bulan Ramadan. Kelima, apa tantangan besar yang ayah hadapi saat berpuasa dan bagaimana ayah mengatasinya? Kalau tantangan terbesar, kalau waktu zaman kecil dulu haus dan lapar, tapi setelah dewasa udah nggak jadi isu lagi. Yang masih jadi isu sampai sekarang adalah ketika menahan emosi pada saat kita melakukan kegiatan sehari-hari, yaitu dalam saat bekerja. Ya, tantangannya ya tetap menahan diri, selalu berzikir supaya selalu ingat Allah. Karena bagaimana puasa membantu
ayah mengendalikan emosi dan hawa nafsu dalam kehidupan saya hari-hari? Dalam selama 30 hari berpuasa, kita dilatih untuk mengendalikan diri. Nah, setelah Ramadan akan menjadi kebiasaan kita untuk selalu bisa mengendalikan diri. Tapi buat saya intinya banyak-banyak berzikir aja setiap hari supaya ingat Allah. Ketika kita ingat Allah, maka kita akan dengan lebih mudah untuk mengendalikan diri. 7. Bagaimana ayah menjadikan puasa sebagai sarana untuk memperbaiki diri dan memperkuat karakter? Nah, puasa itu adalah momen yang sangat tepat untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena semua ibadah itu kan ada waktunya, ada timingnya. Sahur itu ibadah, buka puasa dihitungnya ibadah juga. Sholat tepat waktu. Karena kan kita tidak ada kegiatan makan dan minum di selama jam puasa itu ya. Jadi kita bisa melakukan ibadah-ibadah itu tepat waktu, plus kita melakukan ibadah-ibadah sunnah. 8. Apa yang ayah lakukan untuk tetap berbuat baik kepada orang lain selama puasa dan mengapa ini penting? Penting karena berbuat baik dengan orang lain tidak hanya bulan puasa, kita harus lakukan sepanjang hidup kita. Karena salah satu keyakinan saya dalam berbuat baik kepada orang adalah ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka insya Allah ketika kita punya urusan kita pun juga dimudahkan oleh Allah. 9. Menurut ayah, bagaimana nilai-nilai syahadat bisa membantu kita menghadapi masalah sehari-hari? Masalah itu pasti ada. Sepanjang kita hidup pasti ada masalah. Dan Allah kasih masalah manusia itu sudah ada takarannya. Insya Allah masalah yang dihadapi oleh setiap orang pasti bisa ada jalan keluarnya. Intinya cuma tetap beriman dan yakin sama Allah bahwa pasti ada jalan keluar, dan melakukannya dengan nilai-nilai teladan dari Rasulullah. Yakin aja bahwa sehari-hari yang nama masalah tetap ada, namanya juga manusia hidup, pasti ada masalah. Jadi kalau ada masalah, selalu pikirkan ada solusi. Pasti ada solusi. Tetapi kita tidak tahu waktunya seberapa. Iya, waktunya tidak tahu seberapa, tapi sebagai manusia kita bisa punya rencana supaya masalah yang ada bisa ditanggulangi. Setelah kita berusaha maksimal, serahkan aja sama Allah, urusan Allah. Tugas kita sebagai manusia adalah ikhtiar atau berusaha. Nomor 10. Apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ayah dalam menjalani puasa yang bisa membantu saya menjadi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari? Puasa itu menyenangkan. Ya, kalau ayah itu pada satu bulan puasa tidak ada kegiatan makan dan minum selama puasa, artinya kita bisa punya kegiatan lebih banyak. Artinya kita bisa mengerjakan lebih banyak hal di siang hari selama bulan puasa, karena kita tidak ada aktivitas makan, minum, snacking, itu nggak ada. Jadi ibadah kita tepat waktu, aktivitas kita bisa lebih banyak dalam bekerja gitu. Jadi pas siang kita bisa lebih produktif kan? Yes, betul. 11. Bagaimana puasa mengajarkan ayah tentang pentingnya berbakti kepada orang tua dan bagaimana saya bisa menerapkan pelajaran ini dalam hubungan saya dengan ayah? Berbakti sama orang tua itu kan kewajiban. Kita harus hormat, berbakti kepada orang tua yang sudah melahirkan dan membesarkan kita. Itu kewajiban setiap anak, utamanya pada ibu, karena banyak sekali disebutkan bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Artinya bukan surga di bawah telapak kaki ibu, bukan, tapi ridho atau keikhlasan ibu itu bisa membawa kita ke jalan keabadian, ke surga, untuk
apa ya, artinya kita menjadi manusia itu berbakti baik kepada orang tua, utamanya ke ibu, juga ke bapak, supaya kita dapat surga, gitulah intinya. Nomor 12. Apa nasihat ayah untuk saya agar saya bisa tetap teguh dalam keimanan, terutama saya menghadapi godaan dan tantangan di masa remaja? Yang penting Rajendra tetap sholat tepat waktu, kemudian selalu dengar nasihat orang tua, karena orang tua itu kasih nasihat bukan karena lebih pintar, tapi karena orang tua lebih duluan hidup, jadi pengalaman hidupnya sudah lebih banyak, sehingga nasihat-nasihat dari orang tua pasti yang terbaik untuk anak. Lalu yang ketiga, selalu terbuka terhadap semua pemikiran, sehingga Rajendra bisa punya keyakinan lebih kuat lagi kepada agama kita, agama Islam. Intinya adalah selalu yakin bahwa Islam itu adalah yang terbaik. Dengan Rajendra membuka diri, saya yakin Rajendra akan semakin meyakini bahwa Islam itu adalah yang terbaik. Nomor 13. Apa yang ayah lakukan untuk memperkuat keimanan saya sejak kecil, dan bagaimana saya bisa melanjutkan upaya itu saat saya tumbuh dewasa? Dari kecil Rajendra udah diajarin untuk puasa setengah hari sampai sekarang puasa 1 hari full. Itu bagian dari ibadah. Kemudian Rajendra sudah diajarin sholat dari kecil sampai sekarang. Rajendra dikasih bekal Iqra di sekolah, kemudian diulang di rumah, baca Quran di rumah, supaya bisa memperkuat keimanan Rajendra. Gitu ya, bahwa di rumah Rajendra selalu diajarkan nilai baik mengenai kemanusiaan yang juga merupakan ajaran agama Islam. Intinya Rajendra harus tetap sholat tepat waktu, beriman kepada Allah, meneladani sifat-sifat Rasulullah. Itu aja yang Rajendra terus bawa sampai dewasa nanti, sambil berdoa kepada Allah untuk selalu minta dilindungi, insya Allah selamat. Akhirnya nomor 14. Bagaimana ayah mendukung saya dalam perjalanan spiritual saya, dan apa harapan ayah untuk masa depan spiritual saya? Mendukung spiritual Rajendra, ayah sama mami selalu memberikan support, ngasih tahu bahwa sesuai umur Rajendra bahwa ini udah saatnya puasa full, udah saatnya sholat tepat waktu, gitu ya. Udah saatnya ini tidak terlalu emosional, harus bisa nahan emosi, berkata-kata yang baik, ya. Itu bagian pembekalan diri spiritual Rajendra, supaya Rajendra ke depan bisa menjadi pribadi yang kuat. Nah, kuat itu artinya Rajendra bisa berdiri di atas kaki Rajendra sendiri dengan percaya diri, bisa melakukan apapun yang Rajendra mau dan bermanfaat buat Rajendra. Terima kasih ayah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.